Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu materi yang cukup menarik berdasarkan sumber bacaan buku yang telah diterbitkan oleh National Research Council pada tahun 2009 yang berjudul Mathematics Learning in Early Childhood. Sebelumnya, perkenalkan, saya Widya Asri Kurnia, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan topik mengenai ketidakmampuan anak dalam belajar matematika atau Learning Disabilities Mathematics yang tergabung dalam bab Developmental Variation, Social Culture Influences. Bahasan ini merupakan bagian dari buku Mathematics Learning in Early Childhood, dan saya juga menyertakan sumber terkait lainnya untuk memudahkan kita dalam memahami materi ini. Topik ini berkaitan dengan matematika. Kita perlu mengenal apa itu matematika. Matematika menurut Debnitz dalam Washingtonians 2016 adalah ilmu tentang bilangan, hubungan antar bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan dalam menyelesaikan masalah mengenai bilangan. Matematika mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dalam mengembangkan daya pikir manusia. Dengan mempelajari matematika, peserta didik lebih kritis dalam memahami suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, Hidayah dalam Natasha dan kawan-kawan pada tahun 2019 mengemukakan bahwa bagi peserta didik, matematika memiliki tujuan yang sangat penting di sekolah. Hal ini menyebabkan peserta didik harus memahami pembelajaran matematika karena matematika membekali mereka untuk mempunyai kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Di lain itu, terdapat pula tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran matematika yang dicetuskan oleh National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), di mana NCTM menetapkan 5 standar kemampuan matematis yang harus dimiliki oleh peserta didik, yaitu diantaranya kemampuan pemecahan masalah atau problem solving, kemampuan komunikasi atau communication, kemampuan koneksi atau connection, kemampuan penalaran atau reasoning, dan kemampuan representasi atau representation. Dalam artikel yang ditulis oleh Learning Disabilities Association of America pada tahun 2012 mendefinisikan istilah ketidakmampuan belajar merupakan payung yang mencakup berbagai gangguan berbasis neurologi dalam pembelajaran dan berbagai tingkatan keparahan dari gangguan tersebut. Selanjutnya, kita sampai pada karakteristik kesulitan dalam belajar. Apa itu kesulitan belajar? Mulyono dalam Washingtonians pada tahun 2016 mengemukakan kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa atau ujaran tulisan. Gangguan ini dalam bentuk menampakkan diri dalam bentuk kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau berhitung. Dalam buku ini, para peneliti memaparkan bahwa ketidakmampuan dalam belajar matematika muncul di 6 hingga 10% dari populasi jenjang sekolah dasar. Banyak juga anak-anak yang merasa kesulitan di satu atau lebih konten dalam bidang matematika di beberapa jenjang karir sekolahnya. Namun, kemajuan cukup besar telah dilakukan selama 2 dekade terakhir sehubungan dengan memahami kesulitan serta ketidakmampuan anak. Kefasihan komputasi yang buruk merupakan karakteristik tanda ketidakmampuan belajar matematika di jenjang sekolah dasar.
Pengutipan dari pernyataan ini merupakan tentang kepastian komputasi. Dalam suatu artikel yang ditulis oleh Chandler pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa kepastian komputasi merupakan kecepatan dalam menghasilkan jawaban yang tepat. Dalam sumber lain, dikatakan bahwa komputasi di sini didefinisikan sebagai kegiatan mendapatkan penyelesaian atau solusi atas persoalan yang dinyatakan dalam model matematis, di mana hal ini dibutuhkan pemahaman konseptual yang ditampilkan melalui efisiensi atau ketepatan, akurasi atau ketelitian, dan fleksibilitas atau keluasan. Lemahnya pemahaman akan fakta dapat mengurangi sumber daya kognitif dan perhatian untuk dapat mempelajari matematika ke depannya. Kurangnya kefasihan komputasi dapat diidentifikasi dalam tahun pertama sekolah, dan jika tidak diatasi dapat berlanjut sepanjang jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah. Para peneliti telah membedakan anak-anak yang memiliki ketidakmampuan matematika secara spesifik dengan mereka yang memiliki ketidakmampuan belajar baik dalam matematika maupun membaca, dan mengemukakan kesimpulan bahwa sifat dari tiap kelompok anak yang memiliki kekurangan di matematika adalah serupa. Walaupun anak-anak dengan kondisi komorbiditas atau gabungan gangguan menunjukkan kinerja yang lebih rendah secara keseluruhan, potensi untuk mengejar ketertinggalan dalam matematika jauh lebih baik bagi anak-anak yang memiliki ketidakmampuan belajar matematika saja, yang dapat memanfaatkan kelebihan mereka dalam berbahasa untuk dapat mengimbangi kekurangan yang mereka miliki dengan angka. Dan tahukah kamu, terdapat beberapa jenis gangguan belajar pada anak. Di antaranya, 1. Disleksia adalah ketidakmampuan belajar secara neurologis yang menghambat proses dan penggunaan bahasa. Yang kedua adalah disgrafia, adalah kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran dalam komposisi tulisan. Yang ketiga adalah diskalkulia, adalah kesulitan belajar matematika pada konsep-konsep matematika dan komputasi. Karena topik utama bahasan kita kali ini adalah berkaitan dengan matematika, maka dari itu, mari kita bahas gangguan belajar anak jenis diskalkulia. Mengutip dari pernyataan Vogt dan kawan-kawan, dalam Yeni 2015, dijelaskan bahwa diskalkulia merupakan kesulitan belajar matematika pada konsep matematika dan komputasi. Dan menurut Azhari, pada tahun 2017, beliau memaparkan bahwa konsekuensi dari gangguan diskalkulia merupakan representasi dari lemahnya penggunaan strategi pemecahan masalah anak yang dapat dikatakan belum matang atau tidak efisien, sehingga anak dengan gangguan diskalkulia tidak belajar fakta dari teori yang diberikan, dan karenanya tidak dapat mengingat dengan lancar dengan memorinya. Menurut Koplan, dalam Saadati tahun 2015, gangguan matematika dapat dikelompokkan menjadi 4 keterampilan, yaitu pertama, keterampilan linguistik yang berhubungan dengan mengerti istilah matematika dan mengubah masalah tulisan menjadi simbol matematika. Perseptual, yaitu kemampuan mengenali dan mengerti simbol matematika dan mengurutkan kelompok angka. Yang ketiga, keterampilan matematika, yaitu penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dasar, dan urutan operasi dasar. Yang terakhir adalah keterampilan atensional, yaitu menyalin angka dengan benar dan mengamati simbol operasi. Meskipun perdebatan terus berlanjut tentang dasar-dasar ketidakmampuan belajar matematika dan kriteria
diagnosanya, kelemahan dalam hal jumlah tampaknya menjadi tema umum dalam literatur pembahasan ini. Temuan ini memiliki implikasi instruksional untuk pendidikan matematika anak. Secara khusus, intervensi awal yang berfokus pada potensi untuk meningkatkan hasil belajar matematika anak. Berikut merupakan ulasan singkat tentang diskalkulia untuk mendukung pemahaman kita tentang apa itu diskalkulia dan tanda-tanda gejalanya. Sumber dari YouTube channel Attitude Magazine berjudul Early Warning Signs and Symptoms. Selanjutnya, kita sampai pada pembahasan bagaimana membantu anak yang beresiko tinggi terdampak kesulitan ini. Anak-anak dengan kesulitan matematika tampaknya memiliki masalah dengan sistem bilangan simbolik. Pengetahuan tentang simbolik, sistem bilangan sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan instruksi. Melibatkan anak-anak kecil dalam berbagai aktivitas, misalnya ibu atau guru meminta seorang anak untuk memberikan 4 kue, atau permainan-permainan sederhana seperti menghitung benda akan memperkuat fondasi dan membangun pengetahuan bilangan konvensionalnya. Efek dari kelemahan dalam matematika awal, jika tidak ditangani, kemungkinan akan dirasakan sepanjang tahun sekolah dan seterusnya oleh anak. Ada alasan kuat untuk meyakini bahwa pembelajaran intensif awal, baik di rumah maupun di sekolah, akan membantu anak dari latar belakang manapun mencapai di tingkat kelas dalam matematika sekolah dasar dan membantu membentuk arah pembelajaran matematikanya. Griffin dalam National Research Council pada tahun 2009. Sekian dari saya, terima kasih.